Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pasangan suami istri yang tega membuang bayi berusia 3 bulan ke sumur di Jepara ditetapkan menjadi tersangka. Putri pejabat Gubernur Papua Pegunungan meninggal secara tidak wajar. Polisi masih dalami dugaan korban mengalami kekerasan seksual. Diduga buntut pertemuan dengan Prabowo Subianto, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming dipanggil Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan. Seorang sopir truk ditangkap lantaran mencuri puluhan ton gula pabrik tempatnya bekerja. Dengan modus seolah dirampok, pelaku mengambil 22 ton gula dan menjualnya ke penadah mencapai 244 juta rupiah. Polisi menyergap Santoso saat beristirahat di SPBU Kragan, Kabupaten Rembang. Polisi menangkap Santoso lantaran ia mencuri puluhan ton gula pasir yang seharusnya diantar ke Sidoarjo. Supir truk pabrik gula di Bekasi ini mencuri 22 ton gula ke truk lain dengan bantuan 2 rekannya. Ia pun merusak gembok pengunci pintu truk agar seolah-olah usai dibobol saat dalam perjalanan ke Sidoarjo. Hanya 200 kg gula yang tersisa di truk. Barang ini untuk dijual ke mungkin ke penadah. Muatan dipindahkan ke armada lain? Ya, mobil truk itu tadi sebagai mobil pengepok dan kita bisa amankan tuh mobilnya di sebelah. Ini total barang bukti berapa dah? Kurang lebih 22 ton ya. Sudah dijual? Sementara informasi sudah dijual, barang sudah habis. Untuk pengakuan salah satu pelaku yang kita amankan. Ini bukan kali pertama Santoso mencuri barang bawaan dari pabrik. Sebelumnya ia pernah mencuri dengan modus serupa. Barang curian kemudian dijual ke penadah dengan keuntungan ratusan juta rupiah. Udah tahu? Udah biasa jual di situ? Kamu? Berapa kali? Cuma 1 kali. Oh, katanya udah berapa kali? 1 kali. Loh, tadi kamu bilang udah pernah? Enggak, 1 kali. Gula kasar? Enggak, Gula kasar kamu bilang? 1 kali ini. Garam? Garam itu kan enggak gula, Pak. Garam. Gula kasar. Oh, kasar. Kamu udah biasa berarti. Nanti dikembangkan ya. Kamu jangan jujur. Ya, jujur ya. Sudah enggak? Hasil curian gula kali ini dijual 244 juta rupiah yang dibagi dengan kedua rekannya yang masih buron. Santoso mendapat jatah 140 juta rupiah. Tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Rembang. Harga telur masih mahal, bahkan menembus Rp33.000 per kilogram. Dampak kenaikan harga telur membuat para pelaku UMKM menjerit. Tak hanya omset yang berkurang, kenaikan telur mengancam usaha mereka. Bukannya turun, harga telur malah semakin naik. Di pasar tradisional Mijen, Kota Semarang, harga telur tembus Rp33.000 per kilogram. Padahal sepekan sebelumnya hanya Rp28.000 per kilogram. Akibat kenaikan ini, telur tak lagi jadi bahan pokok yang dilirik pembeli. Dampaknya omset pedagang turun dari penjualan 12 kg menjadi 5 kg per hari. Kenaikan telur karena sejumlah faktor, mulai dari pakan ayam petelur yang mahal hingga cuaca berpengaruh pada produktivitas ayam. Pedagang berharap harga telur bisa kembali ke angka Rp25.000 per kilogram. Pembeli ya masih langka ya, soalnya telurnya naik banyak. Kalau biasanya kalau telur harga 28 itu bisa menjual berapa kilo? Ya 10 kilo sampai 12 kilo. Berarti ini turun setengahnya sendiri ya Bu ya? Turunnya banyak. Dampak kenaikan telur mulai dirasakan pelaku UMKM. Home industri pembuatan roti di Kabupaten Banyumas misalnya. Harga telur yang kini menyentuh Rp33.000 per kilogram tak sebanding dengan harga jual roti. Pelaku UMKM pembuat roti kini terancam gulung tikar. Dalam 2 pekan terakhir, usaha pembuatan rotinya terus mengalami penurunan keuntungan. Modal pembuatan roti semakin bertambah, tetapi ia tak berani menaikkan harga roti, khawatir diprotes pelanggan. Ia pun tak berani mengurangi jumlah telur dalam adonan karena akan berpengaruh pada kualitas rotinya.
Jika biasanya dia bisa mendapatkan keuntungan Rp800.000 hingga Rp1.000.000 setiap pengiriman, kini hanya kurang dari Rp500.000. Seperti kami ini UMKM itu nggak bisa tiba-tiba langsung naik tinggi, itu nggak bisa, pasti berkala naiknya sedikit. Emang kalau dinaikin harga efeknya apa Ibu? Rotinya naik itu? Efeknya ya banyak yang kok naik gitu. Komplain. Pelaku UMKM ini hanya berharap harga telur segera turun sehingga mereka tidak gulung tikar. Ali Muftagirin dan Mardianto melaporkan dari Kota Semarang dan Kabupaten Banyumas. Banyaknya permintaan masyarakat akan telur diduga jadi pemicu stok menipis dan naiknya harga telur. Apalagi usai Lebaran banyak warga yang menggelar hajatan dan selamatan naik haji. Kenaikan harga telur di Pasar Kliwon, Amartani, Kota Temanggung terjadi karena tingginya permintaan masyarakat. Usai Lebaran, banyak warga yang menggelar hajatan hingga selamatan naik haji, sehingga stok telur mulai berkurang. Berkurangnya stok telur memicu kenaikan dari Rp25.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. Kini dampak kenaikan ini malah membuat para pedagang turun omset. Para pembeli pun mengeluh karena harga telur semakin naik. Karena banyak orang nikahan itu Mas punya hajatan, terus mau acara ini haji. Kan kalau haji pada nengokin gitu bawa-bawa oleh-oleh. Makanya ya jangan tinggi-tinggi gitu biar masyarakat bisa beli. Kalau mahal kan nggak pernah beli lah kalau nggak kebutuhan pokok. Dampak kenaikan ini membuat para pengusaha makanan dengan bahan baku telur semakin kesulitan. Bahan pokok protein yang biasanya terjangkau jadi naik, membuat mereka harus memutar otak untuk bisa terus untung. Salah satunya dengan mengurangi pembelian telur. Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Temanggung. Tahun politik kian memanas. Para politisi yang siap berlenggang pada pemilu 2024 mulai bermanuver mencari dukungan. Jawa Tengah yang merupakan ladang suara pun jadi sasaran, mulai dari Prabowo Subianto, Gus Imin, hingga Sandiaga Uno. Bahkan terakhir anak dari Presiden Joko Widodo pun, Gibran Rakabuming Raka, jadi sasaran dalam gerilya politik itu. Ratusan kiai dan ulama se-Jawa berkumpul dalam rembuk kebangsaan di Pondok Pesantren Gerikesumo, Desa Banyumeneng, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak. Mereka menentukan dukungan calon pimpinan dalam pemilu 2024 mendatang. Para ulama meminta pimpinan datang dari kader dan besar dari ulama Indonesia. Nama yang tercetus adalah Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menemui belasan organ Jokowi Gibran di sebuah angkringan di Kota Solo. Dalam pertemuan ini, para organ relawan Jokowi Gibran di Jawa Tengah dan Jawa Timur menyatakan dukungan kepada Prabowo dalam Pilpres 2024 mendatang. Organ relawan Jokowi Gibran menyatakan akan menggerakkan 100 kelompok relawan untuk mendukung Prabowo sebagai bakal calon presiden pada pemilu 2024. Sebelum bertemu organ relawan Jokowi Gibran, Prabowo bersantap bersama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Keduanya sempat berbincang sesaat sebelum organ relawan Jokowi Gibran menyatakan dukungannya. Namun buntut dari pertemuan itu, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dipanggil Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan di Jakarta. Diduga pemanggilan itu akan mempertanyakan kehadiran Gibran saat organ relawan Jokowi Gibran menyatakan dukungan ke Prabowo. Gibran mengatakan siap menerima sanksi atau teguran dari DPP PDI Perjuangan jika pemanggilan terkait kegiatan itu. Kehadirannya di pertemuan Prabowo dan relawan Jokowi Gibran hanya sebatas menemani makan malam. Sebelum bertemu Gibran, Prabowo sempat bertemu Habib Lutfi bin Yahya di kediamannya di Kabupaten Pekalongan. Pertemuan tertutup berlangsung selama 3 jam. Keduanya mengaku pertemuan hanya sebatas silaturahmi persahabatan. Usai bertemu, Prabowo diberikan sebilah keris sebagai oleh-oleh. Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno angkat bicara soal sinyal akan bergabung ke Partai Persatuan Pembangunan setelah sebelumnya ia keluar dari Partai Gerindra. Hal itu disampaikan usai mengisi materi santripreneur di Pondok Pesantren di Kabupaten Magelang.
Sandi mengatakan akan bertemu Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Mardiono dalam beberapa hari ke depan. Ia memastikan akan segera merapat ke partai berlambang Ka'bah itu. Tim Liputan melaporkan. Sukses yang kira-kira 10